Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Festival Sains SD Nasima 2020. Anak-anakku, kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar membuat elektromagnet. Sudah siapkah untuk belajar bersama? Ya. Namun sebelumnya, mari kita review kembali materi sebelumnya, yaitu tentang cara membuat magnet. Masih ingatkah kalian? Iya. Cara membuat magnet yaitu ada 3. Yang pertama, dengan cara induksi. Yang kedua, dengan gosokan. Kemudian yang ketiga adalah dengan elektromagnet. Nah, pada hari ini kita akan praktekkan bagaimana cara membuat elektromagnet. Sudah siap semuanya ya? Sebelumnya, mari kita awali aktivitas kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama gunting, kemudian cutter, double tape, atau selotip atau lakban, apa yang kalian punya di rumah boleh digunakan. Kemudian batu baterai, boleh kecil, boleh besar, merek apapun boleh. Kemudian paku, ya, paku ini yang agak panjang, kurang lebih 10 cm lah. Kemudian kawat tembaga. Jika kalian tidak menemukan kawat yang sudah jadi begini, kalian bisa menggunakan kawat dari isi kabel. Jadi kabel yang sudah enggak terpakai kalian kupas, kita ambil dalamnya, jadilah kawat tembaga begini. Kemudian alat untuk uji coba, boleh paperclip, boleh jarum, boleh paku kecil, atau juga peniti. Baik anak-anak, kita mulai dengan menyiapkan bahan dulu ya. Yang pertama, kawat tembaga. Jika anak-anak tidak mendapatkan kawat yang sudah gulungan atau kawat yang sudah siap pakai, kalian bisa menggunakan isi kabel. Jadi isi kabel kalian kupas, kemudian diambil salah satu seratnya, terus kita kupas begini. Hati-hati menggunakan cutter. Nah, sampai diperoleh kawat yang berwarna kuning seperti ini. Kita kupas sampai selesai. Jangan lupa hati-hati ya, karena kita menggunakan benda tajam. Sampai sepanjang yang kita ini kawat yang kita kupas tadi sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita buat lilitan pada paku yang sudah kita siapkan. Kita mulai ya. Jangan lupa sebelum melilitkan, kalian sisakan ujung ini, ujung kawat kurang lebih 6-7 cm lah. Kemudian kita lilit begini. Hati-hati buat lilitannya yang rapat dan kencang. Nah, begini terus sampai semua permukaan paku tertutup oleh lilitan kawat. Ini perlu sedikit tenaga. Saja. Semakin banyak lilitan, maka gaya tarik magnetnya yang dihasilkan akan lebih bagus. Nah, kalau lilitan kawat dan pakunya sudah siap, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan kedua ujung tembaga ini, kedua ujung kawat tembaga
dengan kedua ujung atau kedua kutub baterai. Bagaimana cara menempelkannya, cara menghubungkannya? Mudah saja, kita tempelkan begini, kemudian kita bantu dengan menggunakan selotip atau double tape atau lakban juga boleh. Yang penting ini bisa nempel karena supaya tidak bergeser-geser ya. Sebenarnya dipegang begini pun tidak masalah, cuman kan nanti rawan untuk lepas. Nah, kalau sudah begini kita uji coba. Ini kan sudah jadi anak-anak ya. Kita coba uji cobakan dengan menggunakan benda-benda ferromagnetik. Kita coba dengan menempelkan pada paku. Nah, ini misalnya begini. Kalian bisa melihat ya bahwa paku kecil ini menempel pada paku besar. Nah, di sini membuktikan bahwa paku besar yang kita liliti dengan lilitan kawat tembaga ini sudah memiliki sifat magnet sehingga bisa menarik benda-benda yang sifatnya magnetis. Kita coba lagi misalnya dengan menempelkan pada ujung jarum pentul. Nah, ternyata juga bisa menempel. Nah, begini. Lihat ya. Nah, nanti kalian juga sama diuji cobakan begini. Nah, sifat magnet dari elektromagnetik ini sifatnya hanya sementara. Kenapa sementara? Dia hanya bisa menarik benda-benda yang sifatnya magnetis itu hanya ketika dialiri arus listrik. Kita coba ya. Kita coba arus listriknya kita lepas. Nah, kita coba. Oh, ternyata masih bisa nempel, berarti masih memiliki sifat magnet. Nah, ini sifat kemagnetannya sudah hilang, sudah tidak bisa menempel lagi benda-benda yang tadi kita uji cobakan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sifat kemagnetan pada elektromagnet itu hanya sementara, hanya ketika dialiri oleh arus listrik. Ketika arus listrik dilepas, dihilangkan, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Kalian bisa mengulanginya lagi secara mandiri di rumah ya, supaya lebih pintar lagi. Nah, alhamdulillah praktikum kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa besok dibuat laporannya bersama-sama ya. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya yang luar biasa. Sampai ketemu di Festival Sains berikutnya. See you next time. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.